Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Baik, kita pada sore ini akan lanjutkan untuk perkuliahan Statistika 1 di bab distribusi sampling. Kita tinggal 2 pertemuan ya, pertemuan minggu ke-13 dan besok minggu ke-14. Jadi distribusi sampling ini kita akan split jadi 2 sesi. Apa saja yang akan kita bahas di distribusi sampling ini? Nanti ada kurang lebih 6 ya. Distribusi sampling rata-rata, selisih rata-rata, proporsi, kemudian selisih proporsi, variansi, dan rasio variansi ya. Oke, ini nanti yang akan kita pakai juga di berikutnya ke statistika 2 ya. Statistika 2 nanti akan berbasis pada distribusi sampling ini untuk menghitung atau mengestimasi selang kepercayaan, kemudian menghitung uji signifikansi, ya nanti yang akan kita bahas adalah ini topiknya ya, rata-rata selisih rata-rata, proporsi selisih proporsi, dan variansi serta rasio variansi. Baik, kita akan kasih introduction terkait dengan apa itu distribusi sampling ya. Ya, nanti kalau kita split kan bisa 3-3 atau kita sesuaikan lah ya, sesuai dengan apa, bobot materi. Introduction-nya apa yang dimaksud dengan distribusi sampling itu? Untuk mengetahui karakteristik populasi itu diperlukan informasi tentang populasi tersebut. Karakteristik yang dimaksud ya nanti terkait dengan parameternya ya. Jadi karakteristik yang dimaksud dalam statistika ini adalah terkait dengan parameter populasi, yaitu besaran yang dihitung berdasarkan populasi. Ada rata-rata kalau kita sebut untuk populasi itu adalah mu simbolnya, variansi itu sigma kuadrat ya, seperti itu ya. Ada proporsi ya, kemudian ada ya 3 itu ya, rata-rata, variansi sama proporsi. Kemudian kalau terkait dengan 2 ya nanti selisih, kalau variansi berarti rasio gitu ya. Gitu. Apabila penelitian atau pengamatan dilakukan secara keseluruhan terhadap populasi, ini dibutuhkan banyak biaya dan waktu. Jadi populasi umumnya beranggotakan elemen yang banyak atau bisa jadi tak hingga. Kalau kita mendata atau melakukan penelitian based on keseluruhan anggota populasi, maka ini dibutuhkan banyak biaya, waktu, juga tenaga ya. Nah, biasanya penelitian itu tidak dilakukan terhadap keseluruhan anggota populasi untuk menghemat biaya dan waktu serta tenaga di dalam prakteknya itu sering kita lakukan dengan sampling ya. Jadi dengan mengambil sampel yang dilakukan secara random atau secara acak ya. Oke, jadi kita sebenarnya ingin mengetahui karakteristik populasi, berapa mu-nya, berapa sigma kuadratnya. Untuk mengetahui karakteristik populasi itu ya harusnya dilakukan secara ini ya, harusnya dilakukan secara keseluruhan, harusnya. Tetapi karena keterbatasan biaya dan waktu, mungkin juga bisa karena populasinya itu beranggotakan yang sangat besar dan bisa jadi tak hingga, maka untuk penghematan semua itu dilakukanlah hanya sebagian kecil saja yang diambil. Kita namakan dengan sampling ya. Nah, berdasarkan sampel atau sampling tadi, maka selanjutnya nanti kita akan bisa melakukan interpretasi terhadap karakteristiknya populasi. Nah, karena banyak sekali sampel random yang mungkin dapat ditarik dari suatu populasi, ya, ada banyak kemungkinan sampel yang diambil. Misalkan saja kalau kita punya populasi itu beranggotakan nggak usah banyak-banyak ya, misalkan 10 data saja ya, 10 objek misalkan. 10 objek kan nanti menghasilkan 10 data. Kalau kita mau melakukan sampling, pengambilan sampel
ngambil sampel sebanyak 4 data atau 4 objek ya. Nah, kan ada banyak kemungkinan. Ya, misalkan kalau objek tadi kita kasih nomor 1, 2, 3 sampai nomor 10, jadi ada 10 objek. Kita lakukan sampling, pengambilan sampel, misalkan diambil sampel secara acak, ketemu didapatnya misalkan karena kita ngerandom angka, kita ngambil 4 objek, ya misalkan kita ngambilnya itu terambil secara acak angka 2, 7, 8 sama 9. Berarti objek kedua 7, 8 sama 9 itu terambil sebagai sampel. Dalam kesempatan yang lain mungkin kita bisa secara random ngambil, ternyata yang terambil secara acak adalah 3, 7, 6, 10 misalkan. 3, 7, 6, 10 ya. Kenapa turun ya enggak apa-apa kan, pengambilan pertama atau di undi pertama ketemunya adalah 3 muncul. Kedua 7, kemudian berikutnya ketiga 6, dan yang terakhir keempat di random ketemu 10. Jadi objek dengan nomor 3, 7, 6 dan 10 terambil sebagai sampel. Nah, itu ada banyak sekali kemungkinan sampel random ya. Maka setiap statistik, yaitu besaran yang dihitung atau diperoleh dari sampel tadi, itu akan bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya. Jelas ya, jadi sampel yang pertama tadi 1678. Maksudnya 1678 itu adalah indeks yang menyatakan sampel ke-1 atau objek ke-1, 6, 7, dan 8. Adapun datanya atau value-nya ya nanti berdasarkan objek ke-1, 6, 7, dan 8 itu masing-masing menghasilkan atau memberikan nilai berapa. Nah, itu nanti kalau dijumlah, kalau dicari rata-ratanya kan bisa berbeda dengan sampel berikutnya, sampel yang kedua, yang berdasarkan objek ke berapa tadi? 3, 7, 6, sama 10 tadi ya. Oke. Sampel berikutnya misalkan ada orang lain lagi yang mengambil sampel secara random sebanyak 4 objek, ya mungkin akan dihasilkan statistik atau besaran yang diperoleh dari sampel tadi, dari 4 objek tadi itu. Misalkan statistik ini secara umum ya, statistik adalah besaran yang diperoleh dari sampel, itu nanti bisa berupa kalau yang dihitung adalah rata-rata berarti rata-rata sampel, kalau yang dihitung adalah proporsi berarti proporsi sampel, kalau yang dihitung adalah varians berarti variansi sampel. Itu nilainya akan bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya. Nah, karena ada banyak variasi, ada nilai yang bermacam-macam, maka di situ nanti akan muncul muncul barisan angka gitu ya. Nah, barisan angka itulah yang kemudian nanti kita akan mengarahkan ke distribusi samplingnya ya. Distribusi sampling itu berarti distribusi dari hasil pengambilan sampel ya. Jadi suatu statistik merupakan suatu variabel random yang bergantung pada sampel yang diamati. Jadi maksudnya statistik merupakan suatu variabel itu ya, statistik tadi misalkan adalah rata-rata yang dihitung dari sampel. Nilainya kan bervariasi dari sampel ke-1 nilainya sekian, sampel kedua nilainya sekian, sampel ketiga dan seterusnya nilainya berbeda lagi. Nah, nilainya kan berubah-ubah, maka disebut dengan variabel ya, variabel random. Kenapa random ya? Karena munculnya secara random, karena ngambil sampel itu tadi adalah secara random. Jadi tergantung pada sampel yang diamati. Sebagai gambaran kita berikan ilustrasi seperti ini. Misalkan kita punya populasi yang ya saya gambarkan dengan lingkaran besar ini. Populasi biasanya kita notasikan variabelnya adalah dengan X, ya variabelnya ya misalkan kalau populasinya apa yang mau diamati, misalkan IPK mahasiswa berarti ya X adalah IPK mahasiswa. Yang diamati adalah tinggi balita, berarti X ini adalah menyatakan tinggi balita. Balita di mana? Di Provinsi Jawa Timur ya. Populasinya adalah semua balita yang ada di Jawa Timur. Ya. Variabel randomnya X, kemudian dia memiliki karakteristik atau memiliki besaran yang kita sebut dengan mu, menyatakan rata-rata dan variansi
yang kita notasikan dengan sigma kuadrat. Mu dan sigma kuadrat ini bisa diketahui, bisa tidak. Kalau populasinya sangat besar, umumnya tidak diketahui, apalagi populasinya tak berhingga atau bisa anggotanya itu bisa sekarang sampai kapanpun. Ya, misalnya kalau di dunia industri, di dunia produksi itu kan produksinya bisa yang sudah, yang sedang maupun yang akan datang. Ya, jadi yang belum pun itu termasuk juga masuk di populasi gitu ya. Makanya umumnya kalau populasinya tak berhingga ataupun tidak diketahui berapa banyaknya anggota, itu mu dan sigma kuadratnya tidak diketahui. Kalau populasinya itu berhingga, misalkan hanya ada 10 angka, ya 10 data atau 10 objek, 10 responden, ya kalau seperti itu ya nanti kita bisa hitung mu-nya berapa, sigma kuadratnya bisa dengan mudah dihitung ya. Jadi mu dan sigma kuadrat ini bisa diketahui, bisa tidak, tergantung populasinya. Jika populasinya berhingga itu masih bisa dihitung mu-nya berapa, sigma kuadratnya berapa. Tapi kalau tak berhingga ataupun sangat banyak menuju tak hingga ya, maka biasanya mu dan sigma kuadratnya tidak diketahui. Nah, berikutnya dari populasi seperti ini, kemudian kita lakukan sampling, pengambilan sampel. Kita ambil sampel berukuran N, misalkan N kecil. Nanti kan ada banyak kemungkinan ya, ada banyak kemungkinan pengambilan sampel secara random, secara acak ya. Jadi misalkan populasinya ukurannya besar misalkan ya, ukurannya banyak, kemudian kita ngambil sebanyak N, ya misalkan aja populasinya ukurannya 5.000. Kita ngambilnya N-nya itu kita ngambil 10 data atau 10 objek. Nah, ada banyak kemungkinan, banyak sekali ya. Dari 5.000 kita ngambilnya cuma 10. Jadi ada banyak kemungkinan. Ya, misalkan ini kita notasikan dengan pengambilan pertama atau sampel ke-1 ini ada N. Saya gambarkan dengan bulatan kecil yang adalah sampel, di dalamnya ada N objek atau N data, N kecil data. Dari N kecil data itu kemudian nanti akan memunculkan namanya statistik. Ya, ini yang kita sebut statistik, misalkan yang dihitung adalah X bar rata-rata. Yang dihitung adalah rata-rata. Karena rata-rata sampel saya notasikan dengan X bar. Karena ini dari sampel ke-1, kita notasikan dengan indeks 1. Jadi rata-rata dari sampel ke-1 yang berukuran N. Kemudian di kesempatan yang lain bisa jadi kita ngambil sampel lagi, resampling, pengambilan sampel lagi, itu didapatkan sampel yang berbeda. Jadi sebanyak N juga, ada N objek di sini, tetapi objeknya bisa berbeda dari objek yang ada di atas tadi. Sehingga dari objek-objek sebanyak N yang ada di sini, ada N objek yang berbeda dengan di sini, akan menghasilkan rata-rata juga. Saya notasikan dengan X bar, tapi saya kasih indeks 2 karena berasal dari sampel kedua. Dan seterusnya, misalkan kita berhenti sampai di trial ke-100, pengambilan sampel ke-100. Ini juga ambil sebanyak N objek juga. Ada N objek, ya mungkin karena random, ya objeknya berbeda dengan yang di atas-atas tadi. Bisa juga sama. Ya. Kita notasikan dengan X bar. Kita hitung dari sampel tadi, dimunculkan nilainya adalah X bar, saya kasih indeks 100. Oke, nah di sini kan berarti kita memiliki deretan angka, ya. X bar 1, X bar 2, sampai dengan dan seterusnya X bar 100. Jadi ada barisan angka X bar ya. Nah, dari sinilah dari X bar 1, 2, 3 sampai X bar 100 yang nilainya muncul secara random, secara acak, kita akan mengamati atau kita akan mencari bagaimana distribusi sampling dari X bar ini ya. Distribusi sampling, distribusi pengambilan sampel dengan statistik yang diukur atau yang dihitung adalah X bar. Ya. Kita akan amati berapa nilai min-nya, min dari X bar, dan berapa nilai varians dari X bar ya. Jadi min dan varians dari X bar. Ya. Kalau ini min dan varians dari X. Kalau yang mau kita amati atau kita hitung nanti adalah
Based on distribusi sampling. Distribusi samplingnya adalah distribusi sampling X bar, maka berapa min dan varians dari X bar ini. Ya, jadi based on X yang memiliki mu dan sigma kuadrat, maka kita akan melihat bagaimana distribusi samplingnya serta min dan varians dari X bar-nya. Itu yang akan kita lihat nanti ya. Oke, ini distribusi sampling dari rata-rata. Untuk memahami distribusi sampling dari rata-rata akan kita jelaskan contoh sebagai berikut. Oke, kita akan teknis langsung ke angka ya. Jadi misalkan ini didefinisikan variabel random X. Nah ini X yang tadi di populasi tadi itu ya, variabel random X. Yang angkanya itu terdiri dari, ya ini 0, 1, 2, 3 berarti berhingga dan simple ya, sedikit. Hanya ada 4 angka atau 4 objek ya. Nilainya X itu kemungkinannya bisa 0, 1, 2, dan 3. Diperoleh dari populasi seragam diskrit. Dari populasi tersebut yang hanya 4 angka ini diambil sampel berukuran 2. Jadi di sampling, dilakukan sampling, pengambilan sampel berukuran 2 dengan pengembalian. Dengan pengembalian itu berarti ya berukuran 2 dengan pengembalian artinya misalkan pengambilan pertama didapatkan 0. Kemudian dengan pengembalian berarti 0-nya dikembalikan lagi. Pengambilan kedua, oh ternyata didapatkan 0 lagi. Nah, berarti dari sampel tersebut kita memperoleh datanya adalah 0 dan 0. Itu memungkinkan. Kalau tanpa pengembalian artinya apa? Ya berarti pengambilan pertama didapatkan 0, maka 0-nya dikembalikan. Pengambilan kedua berarti pengambilan kedua itu ya hanya di antara 1, 2, 3. 0 enggak boleh terambil lagi gitu ya. Itu tanpa pengembalian. Tapi kalau dengan pengembalian berarti 0-nya itu kemungkinan bisa muncul 2 kali. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 itu boleh muncul. Yang A, tentukan fungsi densitas probabilitas dari X. Fungsi densitas probabilitas dari X. Ini masih belum ke samplingnya ya. Jadi masih informasi terkait dengan X. Angkanya ini populasinya adalah seragam diskrit. Jadi ada 4 angka. Berarti densitas, fungsi densitasnya apa? Jadi kalau ada 4, masing-masing memiliki probabilitas yang sama, ya 1/4 ya. Jadi ada 4 objek atau 4 angka dari seragam diskrit, ya probabilitasnya 1/4. Hitung rata-rata dan varians dari X. Rata-rata ya berarti 0 kali 1/4 tambah 1 kali 1/4 atau 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 4 gitu ya. Rata-rata. Kalau varians itu ya kemarin kita sudah pelajari ya. Varians itu ekspektasi dari X minus mu dikuadratkan ya. Oke, nanti di belakang ada perhitungannya. Saya kasih intro aja dulu. Kemudian nanti, oke, yang A dan B ini masih belum ke distribusi sampling ya. Jadi masih terkait dengan populasi X. Kemudian yang C ini sudah masuk ke sampling ya. Sudah masuk ke sampling, diminta masih masuk ke introduction-nya. Buatlah daftar semua kemungkinan sampel berukuran 2 dan hitung pula rata-ratanya. Oke, daftar semua kemungkinan sampel berukuran 2. Ya, nanti ada 00, 01, 02, 03, kemudian 10, 11, ya dan seterusnya ya. Berarti kemungkinannya ada berapa? Ada 0 itu dipasangkan dengan 4, 1 juga dengan 4, berarti 4 kali 4 ya. Ada 16. Oke, seperti itu. Kemudian nanti dicari rata-ratanya ya. Oke, habis gitu buatlah distribusi sampling dari X bar berdasarkan hasil pada poin C. Oke, nanti yang D ini kita diminta untuk mencari namanya distribusi sampling, berarti probabilitasnya ya. Distribusi samplingnya seperti apa? Oke, nanti di belakang ada ya. Kita akan melihat frekuensi kemunculannya berapa sama frekuensi relatif ya. Distribusi itu
sama seperti frekuensi relatif ya. Kemunculannya berapa dibagi dengan kemunculan secara total. Kemungkinan secara total tadi kan ada 16 kemungkinan ya. Yang E hitung rata-rata dan varians dari distribusi sampling rata-rata. Dan yang F tunjukkan bahwa hasil di E ini rata-rata dan varians dari distribusi sampling rata-rata masing-masing adalah rata-rata dari X bar itu mu dan variansi dari X bar ini simbolnya adalah variansi sigma kuadrat, indeks X bar berarti variansinya X bar, variansinya rata-rata sampel ya. Itu sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan N. Jadi variansi dari X bar itu sama dengan variansi dari populasi atau variansi dari X. Ya ini yang di P nanti ya. Jadi ini variansi dari X itu simbolnya adalah sigma kuadrat. X itu mana? X itu adalah nilainya populasi yaitu 0, 1, 2, 3 ini. Oke ya. Kita bedakan di sini sigma kuadrat dan ada sigma kuadrat dengan indeks X bar. Jadi kalau sigma kuadrat itu adalah miliknya populasi, kalau sigma kuadrat ada indeks X bar ini adalah berarti variansi miliknya sampling, miliknya distribusi sampling ya. Sampling X bar dalam hal ini. Oke, ini dirumuskan sigma kuadrat dibagi N. Jadi miliknya populasi dibagi dengan N. Itu ending, rumus endingnya nanti ke sini ya. Tapi di sini dikonstruksi based on data ya, teknis langsung ke data. Oke, kita akan jawab satu persatu. A, untuk fungsi densitas, probabilitas dari X adalah 1/4 karena seragam, ada 4 data. Berarti masing-masing 1/4 supaya totalnya harus sama dengan 1 ya. Rata-ratanya berarti mu adalah ekspektasi X, mu kita simpulkan dengan mu karena apa? Karena ini populasi ya. Kita sebut populasi, populasinya adalah 0, 1, 2, 3. Kita simpulkan mu adalah ekspektasi dari X sesuai dengan bab ekspektasi dan nilai harapan ya. Nilai harapan di situ ada min dan ada varians atau rata-rata dan varians. Rata-rata dalam kondisi diskrit berarti sigma X Fx dari 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3 dijumlah dibagi dengan 4. Ya, sama dengan 3/2 seperti yang saya katakan di depan tadi. Ya kan, 0 dikalikan dengan 1/4 tambah 1 kali 1/4 dan seterusnya. Jadinya ini. Variansi dari X, ekspektasi dari X minus mu kuadrat. Ya, Anda bisa hitung pakai rumus ini. Jadi ekspektasi dari X min mu kuadrat pakai ini. Jadi sigma ini diganti dengan X min mu kuadrat dikalikan dengan Fx. Nah, berarti Anda hitung X dikurangi mu, X-nya 0 dikurangi 3/2 dikuadratkan dikalikan 1/4. Ditambah dengan X-nya 1 dikurangi 3/2 dikuadratkan dikalikan 1/4-nya. Karena semuanya dikalikan 1/4, maka 1/4-nya taruh di luar atau dijumlahkan dulu baru dibagi dengan 4. Dapatnya adalah 5/4. Anda juga bisa pakai rumus perhitungan sigma kuadrat yang based on teorema. Teorema itu Anda bisa kembali ke bab nilai harapan. Jadi ekspektasi X minus mu kuadrat itu bisa dihitung secara operasional dengan menghitung ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Oke, mu-nya sudah ketemu 3/2. Nanti dikuadratkan hasilnya adalah 9/4 ya. Nah, kita tinggal nyari yang bagian depannya. Jadi ini bisa juga dihitung pakai rumus teorema ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Ekspektasi dari X kuadrat berarti prosesnya sama dengan ini, tinggal ini dikuadratkan saja. Berarti dari proses ini kita kuadratkan yang ini. 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dibagi 4. Jadi 9 tambah 1, 10 tambah 4, 14/4 ya. Jadi 14 dibagi dengan 4. Itu yang ini, yang depan. Yang belakang mu kuadrat, berarti 3/2 dikuadratkan, 9/4 ya. 9/4, jadi hasilnya adalah 5/4 ini ya. Sama dengan ini.
Oke, terserah tinggal mau pakai yang mana yang mudah. Mungkin kalau kasus ini lebih enak atau lebih operasional kita pakai yang ini lebih apa namanya lebih mudah ya daripada kita mengurangi seperti ini dikuadratkan lebih ribet. Oke, tidak masalah. Anda pakai yang ini aslinya, ini penguraiannya yang ada di teoremanya. Oke, intinya dapatnya ini untuk min dan ini untuk varians populasi ya, 3/2 sama 5/4. Kemudian yang C, daftar semua kemungkinan sampel berukuran 2 yang diambil dengan pengembalian dan hitung pula rata-ratanya. Oke, ini ada berapa banyak kemungkinan dari 4 angka tadi berarti ya 4 kali 4 ya. Kan 0 nanti bisa dipasangkan dengan 0, 1, 2, 3. 1 juga sama bisa dipasangkan dengan 0, 1, 2, 3. Jadi 4 kali 4 ada 16. Kalau di list sampelnya kemungkinannya ya 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 3,3, 3 dan 3 maksudnya ya. Oke, karena 2 kali pengambilan dengan pengembalian. X barnya kalau 0 dengan 0 nilainya 0, 0 dengan 1 kalau di rata-rata jadi setengah, kalau 0 dengan 2 di rata-rata jadi 1. Oke, ini agak rancu gitu ya. Ini 0,1 itu maksudnya datanya ada 2, 0 dan 1. Kalau ini 0,5 itu memang numerik ya, 0 dan 1 kalau di rata-rata jadinya setengah gitu ya. Oke, seperti itu maksudnya. Oke, dan seterusnya sampai sampel 3 dengan 3 di rata-rata dapatnya 3. Kalau 3 dengan 2 di rata-rata dapat 2,5. Oke, ini deretan angka dari X bar 0, setengah, 1 dan seterusnya. Berikutnya di D kita akan mencari distribusi samplingnya. Ya, jadi X barnya muncul 0 muncul berapa kali, setengah muncul berapa kali, 1 muncul berapa kali, dan seterusnya nanti kita bisa hitung sampai dengan terakhir itu 3 muncul berapa kali. Ya. Oke, ini jadi X barnya kita bisa list angka-angka yang muncul adalah 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3. Muncul berapa kali itu adalah di frekuensinya ya, ini frekuensi. 0 muncul 1 kali, setengah muncul 2 kali, 1, 3 kali, dan seterusnya sampai 3 muncul 1 kali. Kalau dijumlahkan ini frekuensinya adalah 16 ya, sehingga Fx barnya ini berarti frekuensi relatif itu 1/16, 2/16 dan seterusnya. Atau probabilitas ini kita bisa sebut probabilitas kemunculan dari masing-masing ini ya. Probabilitas kemunculan 0 berarti 1/16. Probabilitas kemunculan 0,5 berarti 2/16/8 dan seterusnya ya. Jumlah total di sini harus sama dengan 1 ya. Oke, itu hukum total probabilitas. Jumlah total probabilitas harus sama dengan 1 untuk seluruh kemungkinan yang ada. Oke, ini distribusi sampling dari X bar ya. Nah, dari distribusi sampling X bar ini kita akan menghitung berapa nilai min dan variansinya. Min dan variansi dari X bar maksudnya ya. Min dan variansi dari distribusi sampling X bar based on ini, based on F ini. Jadi F ini kita bisa sebut dengan frekuensi relatif atau distribusi samplingnya X bar tadi ya. Yang nanti kita pakai nah, di sini untuk menghitung min dari X bar berarti X bar dikalikan dengan F X bar. Jadi kalau di sini X ya sigma X Fx, tapi kalau di sini X bar ya kasih aja sigma X bar Fx bar. Kalau dihitung ya Anda kalikan aja ini 0 kalikan 1/16 ditambah setengah kali 2/16 dan seterusnya nanti akan ketemu endingnya adalah 3/2. Anda cek nanti. Kemudian variansinya, variansi dari X bar, rumusnya adalah sigma X bar dikurangi dengan minnya, min X bar, ini, dikuadratkan dikalikan dengan F kali X bar. Ya. Jadi X bar dikurangi dengan 3/2, dikuadratkan dikalikan dengan F X bar.
Atau bisa juga pakai yang teorema tadi ya. Di variansi dari X bar berarti ekspektasi dari X bar kuadrat dikurangi dengan mu dari X bar dikuadratkan. Ya, ekspektasi dari X bar kuadrat berarti nanti Anda jumlahkan 0 kuadrat kalikan 1/16. Setengah kuadrat kali 2/16. Ditambah dengan 1 kuadrat kali 3/16. Ditambah dengan 1,5 kuadrat kali 4/16 dan seterusnya ya. Itu ekspektasi dari X bar kuadrat. Hasilnya setelah ditotal, dijumlahkan ke semuanya, dikurangi dengan mu X bar dikuadratkan. 3/2 kuadrat. 9/4 sama seperti yang di depan tadi, yang di slide sebelumnya. Hasilnya nanti sama dengan ini ya. Oke. Di poin E, rata-rata dan variansi dari distribusi sampling X bar itu rata-ratanya adalah 3/2 dan variansi dari X bar itu didapatkan 5/8. Nah, ini kemudian kita akan coba untuk membuktikan di poin F, dibuktikan bahwa mu X bar itu ternyata adalah sama dengan mu, dan variansi dari X bar itu sama dengan variansi populasi dibagi dengan N. Oke, kita lihat mu X bar 3/2, itu ternyata adalah sama dengan mu yang miliknya populasi tadi di depan tadi. Kemudian variansi dari X bar itu adalah 5/8. Itu tidak lain sama dengan 5/4 dibagi 2. 5/4 itu adalah miliknya populasi tadi ya. Oke, miliknya populasi tadi ini 5/4. Kalau mu-nya adalah 3/2, ininya 5/4. Nah, itu kita relasikan dengan mu-nya X bar dan sigma kuadratnya X bar. Ternyata relasinya adalah ini, terakhir ini ya. Oke, jadi endingnya ini. Jadi mu X bar itu sama dengan mu, dan sigma kuadratnya X bar itu ternyata sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan N. Jadi rata-rata dari rata-rata sampel itu adalah mu, dan variansi dari rata-ratanya sampel sama dengan variansi dari populasi dibagi dengan N. Berikutnya adalah contoh untuk sama distribusi sampling, hanya saja di sini adalah berukuran 2 tanpa pengembalian. Jadi sama-sama berukuran 2 tapi tanpa pengembalian. Jadi 00, 11, 22, 33 itu tidak muncul ya, tidak memungkinkan karena tanpa pengembalian. Begitu terambil 0 berarti 0 tidak mungkin terambil lagi. Jadi harus dipasangkan dengan yang lain. Berarti 16 dikurangi 4 ya, berarti 12 ya kemungkinannya nanti. Pertanyaannya sama, A, B, C, D, E, F ya, diminta untuk sama seperti yang di depan tadi. Endingnya nanti kita akan buktikan bahwa rata-rata dari X bar, rata-rata dari rata-rata sampel, itu adalah rata-rata populasi atau mu, dan variansi dari rata-ratanya sampel itu adalah bentuknya agak ini ya, agak panjang. Kalau tadi kan sigma kuadrat dibagi dengan N atau variansi populasi per N. Nah, ini ada tambahannya, faktor koreksinya adalah ketika sampelnya adalah tanpa pengembalian, maka variansinya adalah ada tambahan faktor pengali N besar dikurangi N kecil dibagi dengan N besar dikurangi 1. Oke, endingnya adalah ke sini ya. Oke, kita akan coba jelaskan satu persatu mulai dari A. Fx dan yang lain-lain untuk AB masih sama, karena ini masih terkait dengan populasi ya, belum masuk ke samplingnya. Di densitasnya ada 4 angka, berarti ya 1/4, kemudian rata-rata dari X, karena masih populasi, ya kita hitung 3/2 sama 5/4, masih sama dengan yang di awal tadi ya, AB. Nah, yang beda itu nanti yang di C dan seterusnya ya. Di C kita daftarkan semua kemungkinan sampel berukuran 2 tapi tanpa pengembalian. Nah, tadi kalau tadi ada 16 karena termasuk 00, 11, 22 dan 33. Sekarang itu kita keluarkan, kemungkinannya adalah 0 dipasangkan dengan 1, 2 dan 3. 1 dipasangkan dengan 0, 2, 3 ya, dan seterusnya ya. Jadi 4 kali 3 ada 12. Kita hitung rata-ratanya 0 dan 1 setengah, 0 dan 2 1 dan seterusnya sampai 3 dengan 2 2 setengah. Jadi
Sekarang 0 tidak muncul di X bar-nya, 3 juga tidak muncul di X bar-nya. Jadi setengah sampai dengan 2,5. Kemudian yang di D kita hitung distribusi samplingnya seperti apa. Jadi distribusi samplingnya untuk kemungkinan X bar-nya 0-nya tadi tidak muncul, 3 juga tidak muncul, jadi yang muncul adalah setengah, 1, 1,5, 2, dan 2,5. Frekuensi kemunculannya 22, 4, 22. Totalnya harus sama dengan 12 ya. 8 tambah 4, 12 ya. Oke, ini frekuensi kemunculan dan frekuensi relatifnya atau kita sebut dengan distribusi samplingnya ini. Distribusi probabilitas untuk sampling X bar-nya itu 2/12 ya. Di pembaginya adalah 12, 2/12. Jadi totalnya tadi ada 12 kemungkinannya, jadi 2/12 dan seterusnya. Jumlah totalnya harus sama dengan 1. Ya. Hukum total probabilitas. Probabilitas dari semua kemungkinan yang ada, totalnya harus sama dengan 1. Oke, ini distribusi samplingnya based on ini X bar nilainya ini dan distribusinya fungsi probabilitasnya ini kita akan bisa hitung rata-rata dan variansinya ya. Rata-rata berarti nanti rata-rata dari rata-rata berarti setengah kali 2/12 tambah 1 kali 2/12 dan seterusnya. Kalau kita rumuskan seperti ini, jadi mu dari X bar, rata-rata dari rata-rata sampel, itu sigma X bar kali F X bar. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini dan seterusnya. Didapatkan endingnya adalah 3/2. Oke, untuk membuktikan silakan dicek ya. Setengah kali 2/12 ditambah dengan 1 kali 2/12 ditambah dengan 1,5 dikalikan 4/12 tambah 2 kali 2/12 ditambah 2 setengah kali 2/12. Harus sama dengan 3/2 ya. Kemudian variansinya rumusnya adalah sigma X bar dikurangi dengan 3/2 kuadrat dikalikan dengan F X bar. Oke, sama dengan yang tadi, X bar-nya sudah ada, F X bar-nya sudah ada, didapatkan angka 5/12. Jadi masing-masing angka X bar Anda kurangi dengan 3/2, Anda kuadratkan, kalikan dengan F-nya. Itu hitungan secara basic ya dari rumus aslinya. Kalau Anda mau ngitung seperti yang saya cobakan di awal tadi, jadi variansi itu ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu dikuadratkan, ya berarti nanti ini variansi dari X bar ya ekspektasi dari X bar dikuadratkan dikurangi dengan mu X dikuadratkan ya. Jadi ekspektasi dari, ya kalau dituliskan kan ekspektasi, saya tuliskan lagi, X bar dikuadratkan dikurangi dengan mu dikuadratkan, tapi mu-nya adalah mu punyanya X bar. Ya, nah, mu X bar ini kan sudah dihitung di depan ini nilainya 3/2. Nah, ekspektasi X bar kuadrat ya berarti sigma X bar kuadrat dikalikan dengan F dari X bar. Ya, Anda hitung ini kuadrat dikalikan dengan 2/12. 1 kuadrat kali 2/12 dan seterusnya sampai 2,5 kuadrat dikalikan 2/12. Oke, nanti dikurangi dengan mu X bar kuadrat 3/2 kuadrat. Nah, dapatnya 5/12. Beda ya dengan yang di depan tadi. 5/12. Kita akan buktikan bahwa mu X bar itu sama dengan mu. Ya, mu X bar sama dengan mu ya. Mu X bar dapatnya 3/2. Mu tadi di depan adalah 3/2 juga. Jadi mu X bar sama dengan mu. Jadi untuk pengembalian maupun tanpa pengembalian itu menghasilkan rata-rata yang sama. Yang beda adalah variansi dari X bar. Variansi dari X bar yang tanpa pengembalian itu adalah 5/12
itu ternyata adalah secara formulasi rumus itu adalah 5/4 dibagi 2 dikalikan dengan 4-2/4-1. Jadi secara general kita rumuskan ini. Ya, variansi dari X bar untuk kasus tanpa pengembalian itu adalah N besar, miliknya populasi ada berapa, dikurangin dengan N kecil, diambil berapa. Ya, diambil berapa. Dibagi dengan N besar minus 1. Kemudian variansi populasi dibagi dengan N punyanya sampel tadi ya. Ukuran sampelnya 2 tadi ya. Oke, jadi ukuran populasinya 4, diambil 2, yang bawah 4 dikurangin 1, yang ini N miliknya sampel, ukuran sampel tadi ngambilnya sebanyak 2 ya. Oke, dapatnya ini 4 kurangi 2, 2, 4 kurangi 1, 3, 2/3. 2-nya hilang, per 3 berarti bawahnya dikalikan 4, 5/12 ya. Oke. Oke, jadi intinya kita mau membuktikan ini secara teknis, secara angka. Jadi di pembuktian secara teori ada nanti di kuliah probabilitas atau statmat ya. Ini diberikan teknik pembuktian secara teknis atau secara angka langsung ke example. Jadi untuk distribusi sampling rata-rata, mu X bar-nya adalah sama dengan mu, dan variansi dari X bar adalah variansi populasi per N kalau sampelnya dengan pengembalian, kalau tanpa pengembalian itu adalah dikalikan dengan faktor N besar min N kecil dibagi dengan N besar min 1. Oke. Berikutnya adalah teorema limit pusat. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah teorema limit pusat. Jika X bar menyatakan rata-rata sampel random berukuran N yang diambil dari populasi dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Oke, jadi populasi dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Oke, ini mu dan sigma kuadrat adalah miliknya populasi dan ini N adalah ukuran sampel pengambilan yang menghasilkan rata-rata, kita notasikan dengan X bar. Maka variabel random Z merupakan transformasi dari X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma per akar N. Kalau seperti biasanya kan kalau distribusi normal kemarin kita punya transformasi, kalau kita menghitung probabilitas dari variabel random X, untuk konsep menghitung probabilitasnya kan transformasi ke Z-nya adalah X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma ya. X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma. Nah, sigma di sini adalah sigma miliknya X, maka disimbolkan dengan sigma. Kalau di sini, ini sigma miliknya siapa? Sigma miliknya X bar. Sigma miliknya X bar, simbolnya adalah sigma per akar N. Kenapa sigma per akar N? Ya, karena ini posisi bawah adalah sigma. Sigmanya X bar. Didapat dari mana? Ya, karena ini. Sigmanya X bar, tadi sigmanya X bar ya. Karena sigma kuadratnya adalah sigma kuadrat dibagi N. Jadi ini sigma kuadrat dari X bar,
itu adalah sigma kuadrat per n, maka kalau ini kita akar, jadinya sigma dari X bar, itu adalah akarnya sigma kuadrat, yaitu sigma, kemudian yang di bawah, itu diakar jadi n. Jadi sigma per akar n, itu adalah sigmanya X bar. Ya. Jadi sigma per akar n. Jadi ini transformasi variabel Z itu adalah merupakan teorema limit pusat. Intinya adalah variabel dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku ya. Jadi variabelnya apa? Dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Ini variabelnya adalah variabel X bar rata-rata dikurangi dengan mu. Ini sebenarnya adalah mu-nya X bar karena sama dengan mu ya cukup ditulis dengan mu. Dibagi dengan simpangan baku yang bawah. Ini simpangan bakunya siapa? Simpangan bakunya X bar. Simpangan bakunya X bar adalah sigma per akar n. Karena variansinya itu sigma kuadrat dibagi dengan n. Oke, ini untuk n besar, dituliskan n menuju tangga, itu menghampiri distribusi normal baku, dan ditulis Z ini, mengikuti distribusi normal baku, yaitu normal dengan min, rata-rata 0, dan variansi 1, variansinya ya. Jadi minnya 0, variansinya 1, itu normal baku. Sebagai catatan, pendekatan distribusi normal sebagaimana dinyatakan dalam teori limit pusat di atas ini akan sangat baik digunakan apabila ukuran sampelnya n lebih dari sama dengan 30 ditarik dari populasi dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat diketahui. Yang di bawah juga pendekatan distribusi normal sebagaimana dinyatakan dalam teori limit pusat sangat baik digunakan apabila ukuran sampelnya n lebih besar sama dengan 30 ditarik dari populasi dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat tidak diketahui. Bedanya apa ini? Diketahui, tidak diketahui. Ukuran sampelnya sama-sama di atas 30. Kita lihat dulu berikutnya ya. Adakah sesuatu yang salah atau memang sengaja seperti itu? Jika X bar dan S kuadrat masing-masing adalah rata-rata dan variansi dari sampel random berukuran N kurang dari 30 yang diambil dari populasi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat tidak diketahui, maka kita tidak lagi pakai Z tadi, tapi kita pakai T jadinya. X bar min mu dibagi dengan S per akar N. Kalau tadi sigma per akar N ya. Sigma per akar N merupakan variabel random yang berdistribusi T. Dengan derajat bebas V sama dengan N-1. Oke, jadi kalau variansinya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil itu dalam artian di sini lebih kecil dari 30 batasannya, maka transformasinya itu kita pakai T, jadi distribusi samplingnya, kita untuk perhitungan distribusinya, probabilitasnya, kita menggunakan transformasi T, sama dengan X bar dikurangi mu dibagi dengan S per akar N. Jadi bedanya di sini, kita pakai S karena yang diketahui adalah S kuadrat. Jadi sigma kuadratnya tidak diketahui, sehingga di estimasi atau diduga pakai S kuadrat punyanya sampel. Nah, kalau yang tadi kan, ya tadi kan pakai sigma. Jadi ke Z itu pakai sigma, karena sigmanya diketahui ya. Sigmanya diketahui. Ketika sigmanya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil, maka kita pakai T. Kalau sigmanya tidak diketahui, sigma tidak diketahui, tapi ukuran sampelnya besar, ya ukuran sampelnya besar, N lebih dari sama dengan 30, maka kita masih bisa pakai Z ini ya. Jadi pendekatan distribusi normal sebagaimana dinyatakan dalam teorema ini, kita pakai Z ini, itu baik digunakan, masih sangat baik digunakan ketika meskipun sigma tidak diketahui, tapi di situ ukuran sampelnya besar, jadi tetap kita pakai ini. Ya. Tapi kalau sigmanya tidak diketahui, ukuran sampelnya kecil, itu ke yang 3 ini ya. Jadi sigma kuadrat yang tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil. Nah, karena sigma kuadrat tidak diketahui, maka kita pakai estimasinya yaitu S kuadrat.
tapi kita pakai yang akarnya yaitu S ya. Oke, rumusnya sama, hampir sama ya. Hampir sama. Ya, kita sebut hampir sama karena tinggal mengganti sigma dengan S di sini. Nah, dengan perubahan itu maka berubah dari Z menjadi T ya. Jadi kita pakai statistik T. Dengan degree of freedom, derajat bebasnya adalah N-1 ya. Oke, derajat bebasnya adalah N-1. Jadi kalau kita memiliki sampel berukuran N, maka ketika kita menghitung probabilitas atau apapun yang melibatkan tabel T, itu degree of freedom-nya adalah N-1 ya, berkurang 1. Jadi banyaknya observasi atau banyaknya data dikurangin 1, itu degree of freedom-nya. Ya, jadi kalau kita terkait dengan derajat bebas, N itu ukuran sampel, maka degree of freedom-nya adalah N-1, itu secara umumnya begitu ya. Oke, ini penjelasan simpelnya. Biasanya kalau ya nanti bisa Anda searching di internet ya. Penjelasan simpelnya sih ini kan ada satu yang perlu di ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita memiliki apa ya, memiliki uang misalkan 10.000 mau dibagikan ke 4 orang misalkan. Nah, orang pertama itu masih bebas, kita mau kasih berapa, orang kedua juga bebas. Ya, misalkan orang pertama kita kasih 1.000, kan masih ada sisa 9.000. 9.000 kita kasihkan ke orang dua berapa? Misalkan 2.000, berarti kan sisanya masih 7.000. Orang ketiga kita kasih 4.000, berarti kan berapa? Sisanya 3.000. Nah, orang keempat ini sudah ya tinggal sisanya, tidak bebas lagi gitu ya. Jadi apapun sisanya ya kita kasihkan ke orang keempat. Jadi di antara 4 orang atau 4 objek ini, berapa yang bebas? Yang bebas kita ngasih ya 3 tadi. Itu degree of freedom. Jadi kalau ada n objek, maka yang bebas adalah N-1. Jadi yang terakhir itu tinggal sisanya. Kita mau kasih berapa berarti sudah nggak bisa milih ya. Itu simpelnya. Ya. Oke, endingnya dari catatan ini adalah 4 dan 5 ya. Jadi jika populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat yang diketahui, sigma kuadratnya diketahui, maka variabel random Z, jadi kita bisa pakai Z sama dengan X bar minus mu dibagi dengan sigma per akar N, mengikuti distribusi normal 0,1. Jika populasinya berdistribusi normal dengan min mu dan variansi sigma kuadrat tapi tidak diketahui, jika tidak diketahui, maka variabel Z, maka variabel random Z sama dengan X bar minus mu dibagi dengan S per akar N menuju normal 0,1 untuk N menuju T. Enggak, ini notasinya bukan Z ya, ini T sebenarnya harusnya. Oke ya, jadi ini T bukan Z. Karena Z itu dipakai untuk sigma, kalau di sininya S, itu di sini harus simbolnya T ya, jadi bukan Z. Jadi T. T bisa mendekati distribusi normal 0,1 kapan? Ketika N-nya sangat besar ya. Ketika N-nya sangat besar menuju tangga ya. Ketika N-nya kecil, maka ada perbedaan antara Z dengan T. Tapi ketika N-nya besar, maka perhitungan baik dengan menggunakan Z maupun dengan menggunakan T itu nanti sangat mirip ya. Jadi artinya apa? Artinya T ketika degree of freedom-nya N-1 ini N-nya sangat besar, jadi degree of freedom-nya semakin besar, itu nilai dari T tabel itu mendekati nilai dari Z tabel ya. Jadi kalau kita compare ke tabel, nilai T tabel akan mendekati nilai Z tabel kapan? Ketika degree of freedom-nya sangat besar. Jadi N-nya sangat besar ini. Jadi ketika N-nya menuju hingga, maka T yang rumusnya sama dengan Z, hanya saja di sini pakai punyanya sampel, itu akan mendekati normal 0,1. Berdistribusi normal standar ya. Oke, seperti itu. Untuk contoh perhitungan misalkan seperti ini. Untuk contoh perhitungan, contoh 3, jika semua kemungkinan sampel berukuran 16
N ada 16, ditarik dari populasi normal dengan nilai rata-rata 60 dan simpangan baku 5. Oke, populasinya memiliki min 60 dan simpangan baku 5, sigma sama dengan 5. Oke, berarti ini diketahui ya. Ini adalah minnya dan ini adalah simpangan baku, berarti simbolnya adalah sigma. Hitung probabilitas bahwa, oke ini N-nya 16, hitung probabilitas bahwa nilai rata-rata sampel itu berarti simbolnya X bar, terletak antara selang, oke ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Jadi rata-rata sampel itu simbolnya X bar, berarti X bar terletak di antara bawah sampai atas. Oke, jadi kita notasikan jawabannya. Probabilitas X bar berada di antara bawah sampai dengan atas. Jadi probabilitas X bar berada di antara bawahnya adalah mu X bar dikurangi 1,5 kali sigma X bar. Atasnya adalah mu X bar ditambah dengan setengah kali sigma X bar. Oke. Kemudian teknik perhitungannya gimana cara ngitungnya? Nah, ini kita pakai teorema limit pusat tadi ya. Kita pakai teorema limit pusat. Teorema limit pusat ini kan sigma diketahui ya. Simpangan baku diketahui. Berarti kita pakai apa? Berarti kita pakai nanti adalah perhitungnya menggunakan Z ya. Jadi kalau sigma diketahui berarti kita larinya ke Z. Kalau sigma tidak diketahui, tidak diketahui ya. Gimana? Kalau sigma tidak diketahui, maka kita ada dua alternatif. Kita cek N-nya. N-nya besar apa kecil? N-nya besar 30 ataukah, oke ini alternatif ke satu atau option ke satu, ini option kedua, apakah N-nya lebih kecil 30? Ya, ini kita cek. Kalau N-nya besar berarti kita masih bisa tetap pakai Z. Transformasi Z tadi ya. Kalau N-nya kecil, ya kita pakai transformasi T dengan degree of freedom V sama dengan N-1 tadi ya. Oke, ini. Ini kalau sigma diketahui. Kalau sigma diketahui, maka kita tidak perlu memperhatikan N-nya ya. Jadi kalau sigma diketahui, maka kita tidak perlu memperhatikan N-nya. N-nya kecil di bawah 30, enggak problem, enggak masalah. Tetap pakai Z, enggak masalah ya. Jadi begitu simpangan baku populasi diketahui, maka kita pakai Z. Tidak perlu memperhatikan N-nya berapa, entah itu kecil atau besar. Tapi kalau simpangan bakunya tidak diketahui, maka kita harus melihat ukuran sampelnya. Kalau ukuran sampelnya besar, kita pakai Z, tapi kalau ukuran sampelnya kecil, maka kita pakai T. Oke, jadi contoh 3 ini, contoh untuk simpangan baku diketahui, kita pakai Z. Nah, oke, ini tadi rumusan untuk yang ditanyakan, sudah sampai di sini. Kita hitung ke teknis perhitungannya. Kita pakai transformasi Z tadi ya. Jadi transformasi Z-nya adalah rata-rata dikurangi dengan mu dari rata-rata dibagi dengan sigma dari rata-rata. Oke, jadi yang tengah itu kita transformasi ke Z adalah dengan menggunakan ini. Jadi yang tengah itu X bar dikurangi dengan mu X bar dibagi dengan sigma X bar. Maka yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan juga harus dikasih treatment yang sama, diperlakukan yang sama. Harus dikurangi dengan ini, kemudian dibagi dengan sigma X bar. Oke. Jadi yang kiri kalau Anda dikurangi dengan mu X bar, ininya jadi hilang kan? Mu X bar, oke yang kiri itu kan, saya tulis di sini. Mu X bar dikurangi 1,5 sigma dari X bar. Oke, ini diperlakukan yang sama berarti dikurangin dengan mu X bar, ini kurangi mu X bar. Nah, kalau dikurangi mu X bar kan berarti ini hilang ya. Oke, ini dikurangi hilang. Kemudian dibagi sigma X bar. Ini dibagi dengan sigma X bar.
Oke. Sigma min 1,5 sigma X bar dibagi dengan sigma X bar, berarti tinggal min 1,5 ya. Jadi tinggal ini. Oke, jadi dapatnya dari mana min 1,5? Ya dapatnya dari sini. Yang kiri Anda kurangi dengan mu X bar dibagi dengan sigma X bar. Yang kanan juga sama, prosesnya sama. Mu X bar ditambah setengah sigma X bar dikurangi dengan mu X bar hilang dibagi dengan sigma X bar, dapatnya adalah 0,5 ya, dapatnya ini. Oke, sudah dapat ini. Yang tengah ini tidak lain adalah Z ya. Jadi yang tengah ini tidak lain adalah transformasi Z. Jadi rumus Z-nya kan seperti ini yang di teorema limit pusat tadi ya. Z sama dengan X bar dikurangi dengan mu X bar dibagi dengan sigma X bar. Oke, jadinya probabilitas Z berada di antara min 1,5 sampai dengan 0,5. Dapatnya ini. Kemudian dihitung. Oke, ini kembali lagi ke ini, anggap aja ini simetris di 0, berarti dari angka min 1,5 sampai dengan setengah. Anggap aja setengahnya di sini ya. Oke, yang Anda hitung adalah yang di tengah sini. Oke, yang di tengah ini. Ya. Oke, ini yang dihitung. Yang di tengah, jadi antara min 1,5 sampai 0,5. Cara ngitungnya dengan menggunakan tabel Z, berarti Anda hitung yang luasan dari bawah sampai 0,5 di Z, kurang dari 0,5 atau CDF sampai dengan 0,5 dikurangi dengan CDF sampai dengan min 1,5 ya. Dikurangi dengan probabilitas Z kurang dari minus 1,5 atau CDF di minus 1,5. Anda cari di tabel, dapatnya ini dikurangi dengan ini. Ya. Jadi Anda cari di tabel, ketemunya ini, dapatnya 0,6247. Itu jawaban untuk contoh 3 ya. Oke, untuk berikutnya contoh 4. Nilai kursus bahasa Inggris murid SMA diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 85. Oke, rata-rata 85 sudah berhentikan sampai di sini. Jadi rata-rata ini simbolnya adalah mu. Mu punyanya populasi. Sigmanya mana? Ternyata sigmanya kan tidak diketahui di sini ya. Nah, informasi berikutnya, sebanyak 12 murid SMA, jadi diambil sampel berukuran 12 mengikuti kursus bahasa Inggris tersebut, yang dipilih secara random, diperoleh simpangan baku. Nah, ini informasi berikutnya, karena sigma punyanya populasi tidak diketahui, maka di sini diinformasikan simpangan baku 9,644, miliknya siapa? Miliknya sampel, jadi 12 ini adalah sampel ya. Ini adalah sampel berukuran 12. Jadi sampel ini berukuran N sama dengan 12 ya. Jadi ini adalah simpangan bakunya punyanya sampel. Simbolnya berarti simbolnya adalah S. Oke. Identifikasi juga berhati-hati, simpangan baku berarti tidak pakai kuadrat. Cukup tuliskan S. Hitung probabilitas bahwa dari 12 murid tersebut diperoleh nilai rata-rata lebih dari 80. Berarti yang ditanyakan adalah probabilitas rata-rata punyanya sampel, karena dari 12 murid tadi, jadi X bar lebih dari 20. Jadi probabilitas X bar lebih dari 80. Oke, ini. Probabilitas X bar lebih dari 80. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya harus kita transformasi ke, kalau tidak Z ya T ya. Oke, distribusi sampling kita adalah distribusi sampling untuk rata-rata, itu kita bisa ngitungnya untuk probabilitasnya adalah ke tabel Z atau tabel T. Kalau ya pedomannya adalah yang di slide sebelumnya tadi ya. Kalau simpangan bakunya diketahui berarti Z, tanpa kita harus melihat ukuran sampelnya. Tapi kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka kita bisa pakai T. Kapan? Ketika ukuran sampelnya kecil. Kalau ukuran sampelnya besar, lebih dari sama dengan 30, maka kita masih tetap bisa menggunakan pendekatan Z. Nah, di sini ukuran sampelnya kecil, 12. Berarti ini lebih kecil dari 30, maka kita pakai T. Ya. Oke, rumus transformasinya sama. Ya, X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan S per akar N. Ya, kenapa tidak sigma? Karena yang diketahui adalah S ya. Oke, yang kiri kita transformasi seperti itu. Yang sebelah kanan 80 juga kita kasih treatment yang sama, perlakuan yang sama. Jadi 80 dikurangi dengan mu dibagi dengan S per akar N. Yang kiri menjadi variabel.
T, yang kanan ini kita isi dengan angka. 80 dikurangi dengan mu-nya tadi adalah 85. Kemudian dibagi dengan S. S-nya adalah 9,644 dibagi dengan akar N. Akar dari N-nya adalah 12. Ya. Jadi ini variabel lebih besar dari suatu angka tertentu, maka variabelnya kalau ditransformasi menjadi T, angka kalau ditransformasi berarti dikasih nilai-nilai masukannya, mu-nya berapa, S-nya berapa, N-nya berapa, akan menjadi angka juga nanti ya. Endingnya probabilitas, jadi ini kita transformasi menjadi probabilitas T lebih besar dari minus 1,796, jangan lupa di derajat bebas berapa, degree of freedom-nya V-nya sama dengan N-1 tadi ya. Berarti 12 dikurangin 1. N-1, 12 dikurangin 1 jadi sama dengan 11. Oke. Jadi degree of freedom dari T nanti untuk menghitung T di sini. Untuk perhitungan T di sini adalah pada derajat bebas 11 ya. Oke, jadi probabilitas T lebih besar dari minus 1,796. Sama aja dengan 1 dikurangi probabilitas T kurang dari sama dengan min 1,796 ya. Oke, jadi gambarannya kan begini kalau digambarkan. Oke, distribusi T itu hampir sama dengan Z ya, hampir. Ya, samanya di apa namanya? Di senternya adalah 0, pencerminan kanan kiri ya. Min 1,76 itu ada di kiri. Anggap aja misalkan ini min 1,796 ya. Jadi yang kita cari adalah T di atasnya ini. Oke, yang kita cari adalah ini ke kanan ya. Oke, probabilitas yang ke kanan ini. Berarti 1 dikurangi dengan probabilitas yang ke kiri ya. Makanya ini 1 dikurangi dengan probabilitas T yang ke kiri lebih kecil sama dengan 1,796. Nah, ini kemudian perhitungannya 1 dikurangi dengan yang ini yang lebih kecil ini itu ternyata kan karena ini pencerminan simetris ya, simetris ini ada kalau dicerminkan kan ada angka 1,796 di sini. Ya, ada angka 1,796 luasan yang di sini probabilitas yang di sini sama dengan probabilitas yang di sebelah kanan ya. Makanya ini probabilitas yang min 1,796 ke bawah itu sebenarnya sama dengan probabilitas 1,796 ke atas ya. Min 1,796 ke bawah itu adalah ini notasi matematisnya. 1,796 ke atas itu adalah ini notasinya. Nah, kenapa kita ubah ke sini? Karena kita sesuaikan dengan ketersediaan di tabel. Jadi yang di tabel itu adalah luasan sebelah kanan ya. Luasan sebelah kanan. Jadi kita akan mencari berapa luasan sebelah kanan di angka 1,796 pada degree of freedom 11 ya. Jadi ternyata nanti di tabel T itu akan Anda dapatkan ini degree of freedom ada angka 11, di sini ada angka 0,05. Nah, itu bersesuaian dengan di sini angka 1,796 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa luasan di sebelah kanannya titik 1,796 pada degree of freedom 11 itu sebesar 0,05 ya. Makanya ini nilainya adalah sama dengan 0,05 ya. Oke. Jadi kita ubah ini ke sini karena kita memanfaatkan yang diketahui di tabel adalah luasan sebelah kanan ini ya. Jadi T 0,05 ya, T 0,05 itu adalah luasan sebelah 0,05-nya adalah luasan sebelah kanan ya. Oke, jadinya sama dengan 0,95 ya. Untuk contoh 4. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan bertanya. Pak. Iya, silakan. Ya, Pak mau tanya ini materinya ini belum diupload di Hebat ya, Pak? Oh iya, belum Iya, ya. Pak. Oh, oke.
Lupa berarti saya. Saya cat Ya, di sini Pak. aja ya dulu sementara ya. Saya Ya, cat Pak. aja Terima dulu kasih, sementara. Pak. Oke, oke. Oke, bentar saya kelihatan nggak nih di oke. Terus kita kasih lagi nih. Oke, materi sama soal latihan sudah saya share. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan distribusi sampling rata-rata? Oke, kalau tidak ada kita lanjut sampai di distribusi sampling selisih dua rata-rata. Kayaknya mengingat waktu kita sampai di selisih dua rata-rata ya. Untuk yang berikutnya nanti pertemuan minggu depan. Baik, kita lanjut dulu. Nanti kita kalau ada sisa waktu kita ke latihan. Kalau tidak ada ya nanti kita sebagai latihan yang seperti biasa ya, dikerjakan kemudian di-upload. Distribusi sampling selisih dua rata-rata. Konsepnya sama, hanya saja di sini adalah kita terkait dengan dua kelompok ya, dua populasi. Ada populasi satu dan ada populasi dua. Nah, jika dua sampel bebas masing-masing berukuran N1 dan N2 itu diambil dari populasinya masing-masing. Ada populasi satu dan populasi dua, yang mana populasi masing-masing itu, populasi 1 dan 2 itu memiliki rata-rata mu1, variansinya sigma 1 kuadrat. Yang populasi 2 itu memiliki mu2 dan sigma 2 kuadrat. Itu punyanya populasi. Masing-masing diambil N1 dan N2. Kelompok 1 diambil N1, kelompok 2 atau populasi 2 diambil N2. Maka selisih kedua rata-rata nah, dinotasikan dengan X bar 1 dan X bar 2 diselisihkan. X bar 1 dikurangi X bar 2 itu akan menghampiri distribusi normal dengan rata-ratanya adalah tinggal dikurangin aja rata-rata populasinya tadi. Mu-nya X bar 1 dikurangi X bar 2, mu atau rata-rata dari selisih itu adalah selisih rata-rata. Jadi rata-rata dari selisih, jadi mu itu rata-rata. Rata-ratanya siapa? Rata-rata dari selisih rata-rata. Nah, jadi mu X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan mu1 dikurangi mu2. Ya, karena mu-nya X bar 1 adalah mu1, mu-nya X bar 2 ya sama dengan mu2. Ya, tinggal dikurangin aja. Dan simpangan bakunya, simpangan baku dari X bar 1 dikurangi X bar 2 itu sama dengan, ya kalau variansi ini akarnya dibuang. Kalau variansi, jadi kalau ini kasih kuadrat itu kan variansi. Variansi dari X bar 1 minus X bar 2 itu adalah variansi 1 per N1 ditambah variansi 2 per N2. Jadi variansi populasi 1 dibagi N1 ditambah ya. Meskipun di sini minus tapi di sini ditambah ya. Ya, ditambah dengan variansinya populasi 2 per N2. Kalau dalam konsep simpangan baku berarti tidak pakai kuadrat, maka dimunculkan akar di sini. Akar variansi populasi 1 per N1. Nah, ini kan variansinya X bar 1 tadi ya. Ini variansi populasi 2 per N2 itu adalah variansinya X bar 2. Jadi kalau konsep satu rata-rata di depan tadi. Ya, masing-masing ditambah kemudian diakar. Sehingga variabel random Z, transformasi Z itu adalah variabelnya apa, dikurangi dengan rata-ratanya, dibagi dengan simpangan bakunya.
variabelnya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2, dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-rata dari siapa? Rata-rata dari X bar 1 min X bar 2. Rata-rata dari X bar 1 min X bar 2 ya. Nanti ini diisi dengan mu1 minus mu2 di sini. Kemudian dibagi dengan simpangan baku dari samplingnya X bar 1 min X bar 2 ya. Jadi simpangan baku dari X bar 1 min X bar 2. Jadi ini simpangan baku sampling X bar 1 min X bar 2. Itu nanti di sini diisi dengan akar dari ini ya, akar dari yang kanan ini. Oke, ini sebenarnya konsepnya sama seperti distribusi central limit theorem atau teorema limit sentral yang tadi ya. Di variabel dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangan bakunya. Transformasinya ke Z. Itu menghampiri distribusi normal baku dan ditulis Z. Ini mengikuti distribusi normal baku dengan min 0 dan variansi 1. Oke, ini normal baku ya. Normal baku itu normal 0, 1. Minnya 0, variansinya 1 atau simpangan bakunya 1. Ya. Di contoh 5, pengamatan dilakukan terhadap daya tahan lampu Philips yang diproduksi oleh 2 pabrik A dan B. Oke. Lifetime dari lampu Philips A dan B gitu aja. Diasumsikan daya tahan lampu dari kedua pabrik tersebut berdistribusi normal. Rata-rata dan simpangan baku untuk lifetime dari produksi pabrik A itu 1400 dan 75 jam untuk rata-rata dan simpangan bakunya. Sedangkan rata-rata dan simpangan baku untuk lifetime-nya lampu pabrik B adalah 1200 dan 60 jam. Oke. Yang besar mana? Yang lebih tahan adalah miliknya A ya. Lifetime-nya 1400, yang B 1200. Berarti nanti kalau diselisihkan ya A dikurangin B ya. Dari pabrik A dan B tersebut dipilih secara random, ukurannya 100 dan 90. Jadi NA 100, NB-nya 90. Ukuran sampelnya besar. Hitung probabilitas bahwa rata-rata daya tahan lampu produksi merek A mencapai sekurang-kurangnya 220 jam lebih lama dibanding rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik B. Berarti ini maksudnya adalah kita diminta untuk mencari atau menghitung probabilitas bahwa rata-rata A dikurangi dengan B, rata-rata B. Jadi selisihnya A dengan B itu sekurang-kurangnya 220. Jadi X bar-nya A dikurangi dengan X bar B itu lebih besar sama dengan 220 ya. Oke, itu nomor A. Yang nomor B, probabilitas bahwa rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik A lebih dari 175 jam tetapi kurang dari 210 jam dibanding rata-rata daya tahan lampu produksi B. Jadi ini kita mengcompare atau compare-nya adalah dalam konteks selisih antara rata-rata lifetime-nya A dengan rata-rata lifetime-nya B. Itu selisihnya lebih dari 175 tapi kurang dari 210 ya. Oke, jadi kalau saya kasih intro, ini probabilitas jadi X bar-nya A dikurangi dengan X bar-nya B, selisih rata-rata A dan B itu sekurang-kurangnya 220, berarti lebih besar sama dengan 220 ya. Oke, ini yang mau dicari di A. Yang B itu saya tuliskan di mana nih? Ya sini aja lah. Jadi X bar A dikurangi dengan X bar B karena selisihnya kan A lebih besar dari B ya. Itu lebih dari 175, tapi kurang dari 210, kurang dari 210. Oke, ini yang diminta untuk nyari probabilitasnya ya. Oke, kita pasang tanda kurung dan probabilitasnya berapa. Oke, ini yang dicari. Ini yang dicari ya. Oke, jawabannya ada? Oke, ada. Sebelum masuk ke perhitungan probabilitas ini, jadi ini kita identifikasi dulu apa yang ditanyakan adalah ini. Nah, sebelum masuk ke perhitungan ini, kita butuh ini kan samplingnya adalah X bar A dikurangin X bar B. Jadi distribusi samplingnya seperti apa? Min dari X bar A min X bar B, kemudian variansi dari X bar A min X bar B, itu harus kita hitung dulu. Nah, ini min dari X
Ya, ini indeksnya 1 ya. 1 itu A, 2 itu B ya. Min dari X bar 1 dikurangin 2, itu adalah mu1 min mu2, 1400 dikurangi 1200, berarti 200. Untuk variansinya, ini langsung ke simpangan baku. Jadi kalau simpangan baku berarti langsung pakai akar. Kalau variansi ada kuadratnya, ini akarnya dihilangkan. Itu sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Oke, 75 kuadrat per 100 ditambah dengan 60 kuadrat per 90. Di akar dapat 9,81. Itu simpangan baku sampling X bar 1 minus X bar 2. Oke. Jadi, karena kita pakai selisih, maka mu dan simpangan bakunya harus dihitung dulu untuk ini. Nah, kalau sudah maka masuk ke ini. Nah, ini yang tadi ya. Di A tadi X bar 1 min X bar 2 lebih dari sama dengan 220. Kalau yang kedua X bar 1 min X bar 2 antara 175 sampai 210. Oke, ini pakai sama dengan, enggak apa-apa lah. Yang di saya tadi enggak pakai sama dengan ya. Kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Saya tadi pakai ini. Ya, karena konsepnya lebih dari dan kurang dari, tidak ada sama dengannya. Tapi perhitungannya sama, tidak masalah ya. Pakai kurang dari maupun kurang dari sama dengan, tidak masalah. Oke, ini kemudian ada transformasi. Ada transformasinya kemana? Ke Z tadi ya. Oke, ke sini. Jadi X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dengan mu-nya berapa, simpangan bakunya berapa. Taruh di sini dan di sini. Ya. Oke, X bar 1 min X bar 2 ini variabel. Ini nanti dituliskan secara rumusnya akan berubah menjadi variabel Z. Nah, yang kanan itu dikasih treatment yang sama, perlakuan yang sama, berarti angka 220 dikurangi dengan min-nya berapa? Min-nya diambilkan dari angka ini 200, kemudian dibagi dengan sigmanya, itu diambilkan angkanya 981 depannya ini. Oke, jadi kalau yang kiri ini dalam konsep variabelnya, tidak dimasukkan ke angkanya berapa, nanti akan berubah menjadi Z. Yang kanan itu angka di treatment based on angka, maka akan menghasilkan angka, jadinya 2,04. Jadi kita tinggal menghitung probabilitas Z lebih dari sama dengan 2,04 berapa. Sama dengan 1 dikurangi probabilitas Z kurang dari 2,04. Ya, kenapa dicari negasinya kurang dari ya, karena kita menyesuaikan dengan ketersediaan di tabel. Tabelnya adalah pakai tabel CDF dari Z. Ya, tergantung tabelnya sih ya. Nah, kalau kita menyesuaikan tabel Z yang kita punya, ya tabel CDF kan, berarti kita cari di titik 2,04 itu nilainya adalah 0,9793. Jadi 1 dikurangin ini dapatnya 0,0207. Ini probabilitas yang A. Untuk probabilitas yang B, antara 175 sampai 210, ini konsepnya sama. Yang di tengah itu adalah variabel, berubahnya menjadi Z nanti di sini. Ini. Yang di kiri berarti 175 dikurangi dengan 200 dibagi 9,81, dapatnya min 2,55. Yang kanan berarti angka, nanti di treatment adalah based on angka juga, dikurangin dengan angka 200 dibagi dengan angka 9,81. Ya, ini dapatnya adalah 1,02. Oke, yang tengah Z, variabel Z dari angka minus 2,55 sampai 1,02. Oke, berarti ini langsung angka ya. Jadi ini kalau secara matematis ya nanti probabilitas Z kurang dari sama dengan 1,02 dikurangin dengan probabilitas Z kurang dari sama dengan minus 2,55. Sehingga untuk di tabel Z Anda cari angka 1,02 itu dapatnya 0,9945. Anda cari angka minus 2,55 dapatnya 0,1539. Oke, yang kanan Anda kurangin yang kiri ya. Jadi kalau dalam bentuk interval itu Anda cari kanannya berapa, Anda kurangin dengan yang kirinya berapa ya. Dapatnya 0,8406. Oke, seperti itu. Oke, ini masuk ke besok aja ya. Uji distribusi sampling proporsi. Proporsi, selisih proporsi, variansi, dan rasio variansi masuk ke besok aja. Oke, di hari ini kita sampai di sini aja. Ya, karena waktunya sudah habis ya, 16.30. Nanti akan segera di-edit, kita cukupi saja. Terima kasih. Nanti untuk tugas saya share di aula saja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak.